Annyeonghaseyo. Hai Sobat Andal, terima kasih masih terus mampir di Andaliman Books TV. Di tajuk ngomong Korea kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya tentang Hangul, yaitu tentang konsonan ganda dan juga vokal ganda. Nah, untuk pelajaran kali ini masih pakai buku ini, semuanya lengkap ya. Masih dari Andaliman Books. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang vokal gabungan ya, vokal gabungan atau orang-orang kadang menyebutnya dengan vokal ganda. Oke, langsung aja ya kita ke vokal gabungan yang nomor 1. Namanya vokal gabungan berarti terdiri dari gabungan vokal dan vokal. Masih ingat ini vokal apa? Ya, itu vokal A. Ya kan, vokal A. Ditambah dengan, ingat vokal apa? Ya, vokal I. Kira-kira akan berbunyi seperti apa? Bukan AI, tetapi akan berbunyi E. Ya, akan berbunyi dengan E. Tulisannya ada yang AE gini atau E dengan, contohnya kayak ember. Ember. Oke, kemudian yang kedua. Yang kedua, ini vokal apa? Ya, benar. Ya. Ditambahkan dengan vokal apa? I lagi. Kira-kira jadi apa? Iya, benar. Jadi ya. Ya, jadi ya. Contohnya kayak yel-yel gitu ya. Oke, lanjut vokal yang ketiga. Ini ada apa? Masih ingat? O ya. O gini. O. Lalu ditambahkan dengan sama vokal I. Kira-kira jadi apa? Ini jadi vokal E. Ya, vokal E. Contohnya kayak enak, enak gitu ya. Yang keempat sekarang. Yang keempat ada vokal yo. Yo, ya kan, ditambahkan dengan vokal I lagi. Kira-kira jadi apa? Ya benar, jadi Y. Ya, yes gitu ya, yes. Sekarang kita ke vokal yang kelima. Vokal kelima, 6, dan 7 ini akan masuk pada rangkaian vokal O. Masih ingat ya, di vokal tunggal kemarin ada vokal O. Jadi basicnya dari vokal O ini. Nah, berarti ini gabungan antara vokal O. Yang pertama ya, vokal O ditambahkan dengan vokal I dulu. Ingat vokal I. Kira-kira seperti apa bentuknya? Ya, bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, ini kalau O dan I bukan menjadi W ya, tapi akan berbunyi W. Ya, W. Contohnya kayak dalam bahasa Inggris week gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian ke vokal ke-6, masih rangkaian dari O. O. Vokal O ditambahkan dengan vokal A. Kira-kira apa? Iya, bener banget. Jadi wa. O dan A. Coba O dan A dibaca cepet. O A O A O A. Wah, lama-lama akan menjadi wa. Ya. Contohnya kayak Wawan gitu ya. Wawan, nama orang. Wati dan sebagainya. Kemudian ke vokal yang ke-7, masih rangkaian dari vokal O. Oke, O ditambahkan ya vokal gabungan yang tadi, 4 yang pertama tadi, gabungan salah satu dari mereka yaitu digabungkan dengan vokal E. Dengan vokal E. Kira-kira bunyinya jadi apa? Bentuknya gini ya. Akan menjadi W. W gitu ya. W. Kayak kalau misalkan bahasa Inggris
wek gitu ya, tulisannya WAG tapi bacanya wek ya, W. Oke, ini dari rangkaian vokal O. Oke, 3 vokal berikutnya, vokal gabungan berikutnya yaitu gabungan dari, kalau kalian masih ingat nih ya, vokal apa? U ya. Kita masuk ke gabungan vokal U. Vokal ke-8, vokal U tadi, vokal U ya, vokal U ditambahkan U ya ini dengan vokal I. Kira-kira jadi apa? Coba U dan I. Ya benar, U ditambah I. Jadinya akan berbunyi wi. Ya, contohnya kayak windu atau nama orang Windy. 9. Vokal U lagi ya, ditambahkan dengan vokal apa kira-kira? O. Ya, O. Kira-kira gimana? U ditambahkan dengan O. Iya. Wo. Ya, misalkan kayak bowo. Bowo. Jadi nini towo gitu ya, wo wo wo. Oke, lanjut ke yang nomor 10. Vokal U ditambahkan dengan, ingat vokal gabungan yang pertama tadi, 4 vokal gabungan pertama ya, salah satu dari mereka ya digabung dengan I. Contohnya ini ya, bentuknya seperti ini, W, jadi W ya, contohnya kayak wedding. Wedding. Nah, untuk rangkaian huruf U 3 ini, tapi ada satu lagi, karena tinggal satu lagi huruf vokal rangkapnya, jadi kita masukkan ke bawahnya, tapi kita kasih batas ya karena bukan rangkaian U. Oke, huruf ke-11 dari vokal rangkap, yaitu vokal, ingat ini vokal apa? Iya, E ya, ditambahkan dengan vokal I. Kira-kira jadi apa? Seperti ini bentuknya, I gitu ya, contohnya kayak boy gitu ya dalam bahasa Inggris. Oke, itu tadi vokal rangkap, 11 vokal rangkap. Setelah ini kita review semua vokal rangkap yang ada. Oke, kita review sedikit ya. Tadi yang pertama ada vokal apa ini? Ya, vokal E. Vokal E, contoh kayak ember. Kemudian ada vokal apa ini? Ya, ini vokal Y. Ya, Y. Contohnya kayak yel, yel. Kemudian vokal apa ini? E ya, vokal E. Vokal E. Kayak enak gitu. Ini vokal Y. Ya, vokal Y. Kayak nyebut nama orang, Yeni. Kemudian lanjut ke 3 berikutnya, yaitu rangkaian dari vokal O. Yang pertama ada O bertemu dengan I, jadi apa, ingat nggak? Ya, W. Jadi W. Itu ya, W. Kemudian ada O bertemu dengan A, jadi wah. Terus O bertemu dengan ya, jadi apa? W. Oke, lanjut ke 3 berikutnya, rangkaian dari vokal U. U bertemu I dulu, jadi apa? Wi. Lalu U bertemu dengan O, jadi wo. Lalu U bertemu dengan E, jadi apa? W. Ya, memang bunyi W-nya ada 2. Bunyi W-nya memang ada 2 ya, yang ini dan yang ini. Oke, vokal gabungan yang terakhir yaitu vokal E bertemu dengan I, menjadi EI. Oke, kita masuk ke konsonan ganda. Oke, dari namanya ganda, berarti double. Konsonan yang sama dengan huruf yang double. Oke, nah ganda itu kan kembar berarti. Nah, kembar ini kalau bahasa Koreanya nanti adalah sang.
sang. Oke, berarti dari konsonan tunggal itu nanti di depannya namanya, masih ingat kan nama-namanya, ditambahi dengan sang. Oke, kita ke huruf yang pertama. Masih ingat ini huruf apa? Ya, ini namanya giok. Kalau ganda kira-kira namanya jadi apa? Benar, jadi sang giok. Oke, sang giok. Nah, ini nanti bunyinya akan menjadi K. Ya, jadi di depan K, di akhiran nanti juga menjadi K. Contohnya kakak. Ya, contohnya kayak bilang kakak, kamu, kami, kita, K. Kemudian yang kedua, masih ingat ini bentuk apa? Ya, diket. Ya, kalau dua kira-kira namanya jadi apa? Sang diket. Sang diket. Ini apa? Ya, di depan T, di belakang pun akan juga T. Contohnya kayak bilang topi, tapi. Kita masuk ke konsonan yang ketiga. Masih ingat ini bentuk apa? Ya, biep. Kira-kira kalau dua B-nya, biepnya jadi ya sang biep. Ya, sang biep. Sang biep. Nah, sang biep ini nanti di depan akan berbunyi P, di belakang juga P. Contohnya kayak pantai, padi, dan lain sebagainya. Oke, lanjutnya yang keempat. Ada, ingat ini? Ya, siut. Ya, kalau ganda, kalau dua namanya menjadi sang siut, ya, sang siut. Kalau di depan akan berbunyi ya S, bener, bunyi S, tapi agak lebih panjang daripada S yang biasa. Lalu di belakang akan berbunyi T. Contohnya kayak bilang pusing, gitu kan? S-nya suka ditebelin. Aduh, aku pusing. Pusing. Kemudian yang kelima, konsonan yang kelima, ya ini jiet. Kalau ganda jadi apa? Sang jiet, ya, sang jiet. Di depan jadi apa? Di depan C, di belakang jadi T. Contohnya kayak cantik atau coklat gitu. Oke, kita akan belajar tentang, sekarang kita akan belajar tentang penyusunan suku kata. Jadi teknik penyusunan suku kata ini sebenarnya ada 6, tapi kita akan belajar sedikit dulu, yaitu dua penyusunan dasar suku kata. Oke, yang pertama ini untuk vokal-vokal yang punya basic berdiri. Contohnya A, kemudian ya, kemudian ada O, kemudian yo, dan I. Nah, tekniknya yaitu konsonan, kemudian vokal. Jadi, letak konsonan ada di kiri vokal. Nah, vokal-vokal ini, kalau seperti ini aja, ini tidak akan bisa dibaca. Karena di bahasa Korea, di Hangul itu suku kata harus terdiri dari minimal 2 struktur, yaitu konsonan dan vokal ini. Jadi, ini harus diberi teman. Temannya biasanya yaitu ing. Misalkan kita akan menulis A. Kita menulis A. Kalau kita nulisnya begini aja, ini akan salah.
karena dia tidak sesuai standar. Standarnya harus ada konsonan dan vokal. Coba diingat-ingat, konsonan apa yang tidak berbunyi jika di awal? Iya, bener banget, konsonan ing. Oke, maka kalau akan berbunyi A harus diberi ing di depannya. Ini baru yang benar. Oke, kita mau nulis misalkan mi gitu ya. Mau nulis mi. Tekniknya sama ya, konsonan vokal. Oke, konsonannya ada di depan ya. M bentuknya kotak ini ya, M. Lalu ditambahkan dengan vokal I. Gitu ya, nanti bergabung jadi seperti ini, mi ya, jadi seperti ini, mi. Contoh lagi, misalkan mau bilang nya, berarti konsonannya apa? N ya, lalu vokalnya ya, N, kemudian vokalnya ya, menjadi nya. Ingat ya, jadi vokal tidak bisa berdiri sendiri, harus ditemani dengan konsonan. Nah, untuk teman vokal ini yang tidak berbunyi di depan adalah ing. Oke, yang kedua ini untuk basic vokal yang tidur seperti O atau U, kemudian apa? Yo, gitu ya. Satu lagi, ei. Nah, ini untuk vokal-vokal tidur seperti ini. Itu nanti konsonan dulu di atas, baru vokal di bawah. Konsonan di atas, lalu vokalnya di bawah. Sama ya, jadi kalau seperti ini nanti nggak bisa dibaca, harus dikasih bantuan apa? Iya. Misalkan mau nulis U gitu kan, mau nulis U. Kalau begini aja, gimana? Salah ya. Yang benar gimana? Iya, ditambahkan U, ditambahkan dengan yang tidak berbunyi di awal, ing. Nah, begini baru benar. U. Misalkan mau nulis do. Oke, do, coba. Do, berarti gimana? Ya, konsonannya dulu, lalu bawahnya vokalnya. Ini do, benar ya? Do. Kemudian misalkan mau nulis go, gitu ya, go. Berarti konsonannya dulu di atas, lalu vokalnya di bawah, go. Seperti ini. Oke, coba teman-teman tulis. Ya. Misalkan yang nomor 1, silakan tulis 5. Yang pertama misalkan dari. 2, Mia. 3, Roni. 4, Wati. 5, Budi. Oke, silakan teman-teman tulis. Tulisnya di mana? Di komentar ya. Silakan kalian tulis latihan ini. Nah, itu tadi pembahasan tentang vokal ganda dan juga konsonan ganda. Jangan lupa terus banyak berlatih supaya kalian tetap lancar membaca maupun menulis Hangul. Supaya belajar kita lebih efektif, kita butuh referensi yang berkualitas. Jangan khawatir, Andaliman Books punya banyak rekomendasi referensi yang berkualitas. Cek infonya di akhir video ya. Kami tunggu ya kritik dan sarannya di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe. Juga klik tombol lonceng supaya kalian tetap bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya. Kamsahamnida.